Selamat malam saudara-saudara. Sebelum kita memulai pelatihan ini, kita ibadah sebentar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang membimbing kami dalam pelatihan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Pagar Sianipar, dalam pembahasan tes wawasan kebangsaan. Ya, materi kita hari ini kita lanjutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, rekan-rekan sekalian, kita akan membahas 25 soal yang sudah saya siapkan berkaitan dengan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, rekan-rekan, ada 4 hal yang saya mau bahas lewat tes wawasan kebangsaan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sistem tata negara Indonesia. Kemudian sejarah perjuangan bangsa. Lalu yang ketiga, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional dan global. Lalu otonomi daerah. Nah, sumber saya terambil dari tim Pusat Kader Salemba ini tahun 2020 ya. Wangsit ya, pawang soal sulit ya, untuk tes CPNS ya tahun 2021. Terbitan Grasindo tahun 2020. Ya, rekan-rekan sekalian, kita mulai dari bagian yang pertama tentang sistem tata negara Indonesia. Indikator soalnya, ini soal nomor 1, menjelaskan pengertian demokrasi menurut tokoh. Soalnya demikian, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat adalah ungkapan terkenal yang disampaikan oleh ya, ini tampilannya karena PPT-nya langsung kelihatan semua ya. Kalau di PPT yang saya buat ini tampilannya muncul satu-satu ya. Jadi jawabannya adalah C, Abraham Lincoln ya. Kita tahu ini seorang tokoh besar, pemimpin yang pernah menjadi presiden Amerika. Nah, ini
tokoh yang memperjuangkan penghapusan perbudakan, dan akhirnya nanti juga ini satu dari beberapa presiden Amerika yang mati terbunuh, ya, Abraham Lincoln. Jadi istilah ini disampaikan oleh Abraham Lincoln, ya. Ini sering menjadi kutipan banyak orang, ya, terutama politisi, ya, mengatasnamakan rakyat, ya. Ini tapi idealnya memang demokrasi seperti ini, ya, karena memilih pemimpin dimulai dari kedaulatan rakyat, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan tujuannya penyelenggaraan negara, dipilihnya pemimpin untuk kepentingan rakyat. Oke, itu rekan-rekan. Lalu soal nomor 2, indikatornya adalah menjelaskan ciri Indonesia sebagai negara demokratis. Ya, rekan-rekan, Indonesia sebagai negara demokratis dijalankan oleh pemerintah menurut dasar-dasar demokrasi, yang berarti, ya, rekan-rekan, mengapa pilihannya C? Pemilu dilaksanakan berdasarkan hukum tertulis yang berlaku, karena salah satu ciri demokrasi, negara demokrasi, adalah diadakannya pemilu secara reguler, dan pemilu ini juga dilaksanakan secara terbuka, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita dengar pelaksanaan pemilu itu luber jurdil, ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu semua harus diatur dalam konstitusi, hukum tertulis, ya. Negara kita juga mengatur pemilihan umum yang pelaksanaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun pelaksanaannya nanti dalam bentuk undang-undang lebih rinci, ya. Jadi syarat atau ciri negara demokratis salah satunya yang terpenting adalah pelaksanaan pemilu. Ya, jadi kenapa jawabannya C? Ya, cukup jelas, ya, untuk nomor 2. Kita bisa beralih ke nomor 3. Indikatornya menjelaskan upaya Indonesia dalam menegakkan prinsip demokrasi pada masa awal kemerdekaan. Perhatikan data berikut ini. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP, ya, atau Komite Nasional Indonesia Pusat, berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan parpol. 3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. 4. Dekret 5 Juli 1959 tentang pembubaran konstituante. Untuk menghindari bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan yang ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah A123, seperti yang tertera. Mengapa demikian? Karena memang di awal kemerdekaan yang kita ketahui tanggal 18 Agustus 1945, kita ketahui bahwa negara kita memilih presiden dan wakil presiden
Soekarno-Hatta, dan nanti kita ketahui sidang berikutnya alat-alat kelengkapan negara dibentuk. Nah, Wakil Presiden Hatta, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa beliau mengenyam pendidikan di negeri Belanda, sangat memahami dan terbiasa taat asas ya, negara demokratis. Jadi dalam beberapa hal sahabat Soekarno ini sering juga berbeda pendapat dengan Soekarno ya. Nah, ini maklumat ini dikeluarkan oleh Wakil Presiden. Ya, jadi mewakili pemerintah, dia dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden mengeluarkan maklumat ini agar Indonesia memberikan sinyal kepada negara-negara Barat ya, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia punya menerapkan prinsip trias politika itu ya. Meskipun pemilu belum dilaksanakan, tapi perlu ada lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan ya. Jadi tadinya KNIP yang untuk membantu tugas kepresidenan kemudian diubah menjadi lembaga legislatif. Kemudian juga seperti kita ketahui, sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, sidang yang ketiga itu maklumat pemerintah, sidang yang ketiga itu memutuskan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai. Nah, maklumat pemerintah ini yang dikeluarkan Hatta tidak setuju dengan pembentukan partai tunggal itu ya. Hatta lebih mendukung Indonesia menerapkan sistem multipartai ya. Yang jelas ini adalah satu ciri negara kita demokratis begitu ya, menjalankan prinsip demokrasi. Lalu yang ketiga, nah ini perubahan sistem pemerintahan kita yang tadinya presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Kemudian kita menganut sistem parlementer yang kita ketahui Perdana Menteri kita yang pertama Sultan Syahrir terpilih ya menjadi Perdana Menteri. Jadi nanti ada kepala pemerintahan, ada kepala negara. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lalu yang keempat, ini tidak tepat karena Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini nanti yang membubarkan konstituante hasil pemilu pertama ya tahun 55, karena salah satunya kegagalan konstituante membentuk undang-undang dasar. Nah, Soekarno membubarkan lembaga yang dipilih rakyat ini, dan ini bertentangan dengan konstitusi ya. Tapi karena Soekarno pada waktu itu didukung sehingga tidak mendapat tentangan dari DPR begitu ya, dan juga tokoh-tokoh politik lainnya secara signifikan begitu ya. Itu yang terjadi. Jadi pilihannya 1, 2, dan 3A. Kemudian nomor 4, indikatornya adalah menjelaskan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia telah melakukan pemilihan umum sejak awal kemerdekaan, yaitu pada tahun pilihannya adalah D1955. Jadi 10 tahun setelah Indonesia merdeka, pemilu baru bisa dilaksanakan. Mengapa terlalu lama? Memang ini pemilu yang tertunda-tunda karena situasi keamanan. Kita ketahui banyak pergolakan pemberontakan di daerah-daerah, kondisi ekonomi Indonesia juga ya yang juga masih dalam menata ekonomi ya. Nah,
Namun ini adalah sebuah prestasi ketika Indonesia bisa menyelenggarakan pemilihan umum pertama ya. Dan pemilu ini tercatat menjadi pemilu paling demokratis, diikuti oleh 29 partai dan juga calon perseorangan. Pemilu yang 2 tahapan ini ya, September 55 dan Desember 55. Yang pertama di bulan September memilih anggota DPR, yang kedua di tahap kedua Desember 1955 memilih anggota konstituante yang membentuk Undang-Undang Dasar. Jadi kenapa demokratis? Karena pemilu ini tingkat partisipasinya juga paling tinggi ya sepanjang sejarah, hampir 88%. Jadi memang rekor itu belum terpecahkan ya, karena ini juga di tengah kondisi ekonomi dan politik yang kurang mendukung untuk terlaksananya pemilu. Masyarakat dengan antusias memberikan hak pilihnya begitu ya, memberikan suaranya ya untuk memilih. Ini sebuah pencapaian ya, waktu itu pada masa kabinet Burhanuddin Harahap ya, tahun 55. Oke, kita bisa beralih ke nomor berikutnya, nomor 5. Indikatornya menjelaskan pelaksanaan pilpres langsung di Indonesia. Presiden Indonesia untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat pada pemilu. Ya betul, jawabannya 2004 B ya. Jadi memang buah reformasi itu yang dapat kita nikmati adalah kita dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Tadinya dipilih dan diangkat oleh sidang MPR yang tentunya sangat dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik di lembaga MPR ya. Jadi ini adalah sebuah demokrasi, buah reformasi yang sangat penting. Kalau kita ketahui, kita bandingkan dengan negara demokrasi besar di dunia, Amerika sampai sekarang tidak menerapkan ini. Mereka masih demokrasi tidak langsung dalam memilih presidennya ya, karena ditentukan oleh suara di Senat begitu ya, 200 sekian suara, 50% plus 1, maka itulah pemenang presiden sesungguhnya. Meskipun ada pemilihan rakyat memilih presidennya, electoral popular, tapi yang menentukan adalah electoral vote. Jadi ini perbedaannya dengan Indonesia ya. Makanya waktu tahun 2008 ketika Obama terpilih presiden kulit hitam pertama, ketika memang ada usulan begitu ya, Amerika ingin mengubah konstitusinya jika kondisinya waktu itu Obama kalah begitu ya, tapi ternyata Obama menang. Jadi memang makanya kemarin terpilih Donald Trump ketika bertarung dengan Hillary Clinton ya. Jadi memang ada perbedaan. Jadi kita Indonesia cukup berbangga ya ada pemilihan langsung ini untuk memilih presiden dan wakil presidennya. Oke, cukup jelas. Untuk nomor 5 kita bisa beralih ke nomor 6. Indikatornya telah menjelaskan pelaksanaan pilpres langsung di Indonesia pada masa indikator ini tentang sebenarnya tentang kehidupan demokratis ya, dengan sejumlah ketetapan MPR ya. Nah, pada masa reformasi dijumpai bahwa Indonesia berupaya membangun kembali kehidupan demokratis melalui ketetapan MPR. Ketetapan MPR RI nomor 13 tahun 98 berisi tentang ya, jawabannya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang kita ketahui nanti akan diatur dalam Undang-Undang Dasar setelah amandemen ya. Jadi
presiden tuh nanti ditetapkan melalui konstitusi undang-undang dasar maksimal hanya 2 kali ya, terpilih untuk 1 periode 5 tahun dan boleh dipilih kembali 1 periode kemudian. Boleh dipilih kembali ya. Jadi total hanya maksimal 2 periode. Itu ya cukup jelas. Jadi nomor 13 ya, tahun 98. Kita lanjut ke nomor berikutnya, menjelaskan fungsi lembaga yudikatif di Indonesia. Trias Politika merumuskan teori kekuasaan sangat penting yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Lembaga yudikatif di Indonesia mengawasi jalannya pemerintahan dan menjatuhkan sanksi kepada lembaga atau perseorangan jika ada pelanggaran undang-undang. Jawabannya adalah C, Mahkamah Agung ya. Jadi ini lembaga peradilan paling tinggi yang memutus di tingkat kasasi ya. Nah, Trias Politika Montesquieu ini membagi kekuasaan ya, teori kekuasaan menurut Montesquieu menjadi 3. Eksekutif ya, presiden, menteri, legislatif, DPR ya, dan lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan mengadili pelanggaran konstitusi adalah tingkat paling tinggi adalah Mahkamah Agung di Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini agak beda dengan Mahkamah Konstitusi ya, yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau kita merasa ada undang-undang yang dihasilkan DPR bertentangan dengan undang-undang dasar, kita bisa mengujinya, membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Itu jadi jawabannya C. Lalu berikutnya untuk nomor 8, indikatornya adalah menjelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar 45. Soalnya adalah tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk pelihara berikut ini, kecuali yang pertama memutus pembubaran partai politik, yang kedua memutus perselisihan hasil pemilu ya, sengketa pemilihan umum, yang ketiga menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, yang keempat memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan undang-undang dasar. Nah, kecuali adalah yang bukan menetapkan kode etik hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Nah, ini tugas Komisi Yudisial ya, yang mengawasi perilaku hakim ya. Jadi jawabannya kecuali adalah dadu, karena itu bukan tugas Mahkamah Konstitusi. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9, menjelaskan fungsi lembaga DPR ya, indikatornya. Dan soalnya berikut ini merupakan sejumlah fungsi yang dimiliki lembaga DPR adalah, jawabannya ada D, legislasi, budgeting, pengawasan. Legislasi itu fungsi DPR dalam membuat undang-undang, lalu budgeting itu fungsi anggaran ya. Jadi DPR bisa menilai RAPBN yang diusulkan oleh presiden begitu ya. Dan pengawasan, presiden bisa mengawasi jalannya DPR bisa mengawasi jalannya pemerintahan, bisa memanggil menteri ya, dengan 11 komisi yang ada di DPR saat ini, dan terhubung dengan lembaga departemen kementerian. Jadi mereka bisa memanggil menteri, bertanya atau memperjelas program-program jalannya pemerintahan ya. Itu 3 fungsi utama lembaga DPR. Berikutnya nomor 10, indikatornya adalah menjelaskan tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan.
Berikut ini bukan merupakan tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah: yang pertama, mengajukan rancangan APBN, betul. Menetapkan peraturan pemerintah, betul. Membuat undang-undang bersama DPR, betul. Mengangkat dan memberhentikan para menteri negara, betul. Kecuali adalah D, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ini tugas sebagai kepala negara, seperti mengangkat duta besar, konsul, menyatakan perang, bahaya, begitu. Itu tugas kepala negara. Jadi ada pembedaan ya, sebagai kepala negara yang juga nanti memberikan pidato peringatan kemerdekaan, itu tugas kepala negara. Nah, ini kepala pemerintahan seperti ini. Itu kita bisa lanjut ke nomor 11. Indikatornya menjelaskan organisasi pergerakan nasional yang pertama kali mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Soalnya adalah faktor penting yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional Indonesia adalah, nah ini untuk nomor 11 sampai 20 tentang sejarah perjuangan bangsa. Jawabannya adalah tampilnya golongan terpelajar ya, buah dari politik etis awal abad ke-20 ya, 1901 ya, pidato Ratu Wilhelmina. Ini karena didorong juga kondisi di Eropa, di Belanda, Van Deventer ya, yang mengkritik ya perlunya perbaikan di tanah jajahan Hindia Belanda selama ini sudah dikeruk kekayaannya. Nah, tapi perlu juga ya memikirkan kesejahteraan di tanah jajahan atau Hindia Belanda yang kita kenal Indonesia ya sekarang. Situasi berubah karena di Belanda Partai Liberal menang, jadi praktek-praktek yang tidak memanusiakan itu banyak mendapat kritikan dari para politisi di Belanda ya. Salah satunya Van Deventer yang akhirnya mendorong lahirnya politik etis atau balas budi. Nah, politik etis ini akhirnya ada 3 hal itu ya: pendidikan ya, edukasi, irigasi, dan transmigrasi gitu ya. Jadi untuk pendidikan ini akhirnya melahirkan golongan terpelajar yang kita ketahui. Nanti ada Budi Tomo yang sekolah di kedokteran ya, Stovia, dan termasuk Soekarno yang mengenyam pendidikan di Teknik School atau ITB sekarang. Jadi itulah yang membuat akhirnya kesadaran nasionalisme itu bangkit karena kaum terpelajar itu menyadari bahwa bangsa Indonesia dijajah, dan politik etis ini sebenarnya juga dengan setengah hati ya Belanda membuat pendidikan, tapi jurusan-jurusan yang dibuat juga memang untuk semakin melanggengkan jalannya penjajahan. Kita ketahui Soekarno insinyur, bergelar insinyur, dia teknik sipil ya di bagian jalan raya dan irigasi. Jadi memang jurusan ini diperuntukkan bagaimana untuk mendukung praktik kolonialisme di tanah jajahan ya. Itu cukup jelas ya jawabannya B. Nomor 12, indikatornya adalah menjelaskan organisasi pergerakan nasional yang pertama kali mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Soalnya adalah perubahan sikap menjadi non-koperasi dan bercita-cita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan nasional, diilhami dan dipengaruhi oleh manifesto politik yang dikeluarkan pada 1925 oleh, jawabannya adalah Perhimpunan Indonesia ya. Ini nanti tempat organisasi yang membesarkan Muhammad Hatta waktu dia kuliah di negeri Belanda ya. Dan sebelumnya namanya bukan Perhimpunan Indonesia, tapi 1908
hingga 1924 namanya adalah Indische Vereniging ya, jadi memang nama Belanda ya. Nanti dibuat menjadi nama Indonesia 1924. Nah, ini manifesto ini semacam maklumat ya politik. Jadi memang sebelum 1928 para pemuda untuk bersatu ya dari berbagai latar sosial budaya. Para organisasi pemudaan itu ada Yong Java, Yong Batak, Yong Celebes, menyatukan menjadi Sumpah Pemuda ya, dalam Kongres Pemuda ya, Kongres Pemuda sudah ada sebelumnya di negeri Belanda ya. Bahkan tidak hanya bertekad untuk bersatu, tapi mencita-citakan Indonesia yang merdeka ya, lebih visioner lagi ya. Tahun 1925, kalaupun 1908 berdirinya Budi Utomo dipilih menjadi organisasi modern pertama ya, sebenarnya Budi Utomo itu organisasi modern tapi baru memikirkan masyarakat Jawa, belum mencita-citakan Indonesia. Karena itu kan didirikan oleh para sekolah dokter Jawa ya, Stovia. Jadi tapi itulah keputusan politik Soekarno memilihnya sebagai cikal bakal kebangkitan nasional. Tapi kalau kita lihat, Perhimpunan Indonesia adalah salah satu organisasi di negeri Belanda yang justru tempat perhimpunan mahasiswa Indonesia yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Lanjut nomor 13, indikatornya adalah menjelaskan peran penting keputusan Kongres Pemuda II. Nah, soalnya keputusan Kongres Pemuda II yang diambil pada Oktober 1928 bersifat penting karena yaitu munculnya kesadaran bersatu yang diperoleh kaum pemuda. Tadi seperti saya katakan, banyak sekali organisasi kepemudaan, tapi akhirnya mereka bertekad untuk bersatu, berikrar, yang seperti kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Itu istilah Sumpah Pemuda itu dipopulerkan oleh Muhammad Yamin ya. Ini sebuah ikrar dalam Kongres Pemuda II ini, sepakat untuk punya bahasa yang satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia gitu ya. Dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya 14. Menjelaskan organisasi bentukan Jepang yang menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, soalnya Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki bahan penting persiapan kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Badan tersebut bernama Dokuritsu Zunbicho Sakai atau lebih dikenal dengan sebutan BPUPKI-C. Nah, BPUPKI ini juga tokoh Indonesia cukup banyak ya, termasuk juga orang Tionghoa, Kristen, Islam yang turut juga berkontribusi bagi berdirinya bangsa ini ya. Ini yang perlu kita catat. Jadi semua golongan ikut terlibat begitu ya, termasuk orang Tionghoa yang sering kita ketahui mendapat perlakuan diskriminatif ya, zaman Orde Lama, Orde Baru, yang mereka dianggap ya tidak punya kontribusi. Itu salah ya. Sejarah mencatat bahwa semua anak bangsa ini punya kontribusi ya, dari Sabang sampai Merauke. Semua suku, agama, ras, setiap orang di Indonesia punya kontribusi bagi berdirinya bangsa ini. Lanjut, nomor 15. Indikatornya adalah menjelaskan organisasi bentukan Jepang yang menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang pertama kali mengajukan konsep dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 adalah, ya, jawabannya adalah Muhammad Yamin ya. Dia yang pertama ya. Soekarno nanti pidatonya pada tanggal 1 Juni terpilih rumusannya ya,
menjadi hari lahir Pancasila yang kita ketahui di zaman reformasi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Tapi rumusannya itu memang agak berbeda dengan rumusan yang sekarang. Nanti kita lihat di soal berikutnya. Lanjut. Nomor 16 menjelaskan tokoh pemuda yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah, jawabannya adalah Soekarni ya. Ini cowok ya, laki-laki, suami dari SK Trimurti, perempuan pertama yang menjadi menteri perburuhan. Ini tokoh pemuda yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno Hatta ya, mewakili bangsa Indonesia. Banyak tokoh yang hadir, tapi dua tokoh ini yang dipercaya oleh kaum pemuda ya. Hatta sudah lama bergerak di Belanda dan Soekarno di tanah Hindia Belanda. Dua-duanya sering berkorespondensi, berkirim surat ya. Jadi ini adalah tokoh kita yang dua sahabat ini yang menjadi bapak proklamator. Oke, itu jelas. Nah, kalau Sayuti Melik yang mengetik, kemudian Latif Hendra Ningrat ini pemuda yang mengibarkan bendera ya. Nah, nanti tokoh lainnya kita akan lihat di soal berikutnya. Lanjut. Tokoh militer Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia dengan menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk menyusun naskah proklamasi adalah, wah ini salah kuncinya ya, ini mohon maaf. Jawabannya adalah Tadashi Maeda ya, B. Ini kurang cermat, maaf dalam membuat soal. Jawabannya Maeda, di rumah Maeda. Makanya sampai sekarang ada rumahnya itu menjadi saksi, yang sekarang menjadi museum perumusan teks proklamasi ya, di Jalan Imam Bonjol ya, Jakarta Pusat ya. Itu jawabannya jelas Maeda. Jadi ada tokoh militer Jepang yang memberi simpati kepada para pejuang tokoh bangsa kita. Lalu nomor 18, indikatornya menjelaskan sejarah singkat pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat lahir di latar belakangnya oleh peristiwa, yaitu ketika agresi militer Belanda II ya, ketika 19 Desember 48 ya. Nanti Soekarno-Hatta tertangkap. Soekarno mengirim telegram untuk Menteri Kemakmurannya Safruddin Prawira Negara untuk melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia ya. Jadi ini hanya menjabat kurang lebih 7 bulan ya, tapi ini pentingnya, ini seorang ketua PDR ini yang tentunya yang merambawahi menteri. Dia tidak menganggap dirinya sebagai presiden, dengan rendah hati dia ya. Dia hanya ketua PDRI, tapi dia membawahi para menteri, ya pasti dia presiden. Nah, ini sayang sekali tokoh ini nanti kurang diakui dalam sejarah Indonesia, karena memang sempat terlibat dalam pemberontakan PRRI ya di Sumatera, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, yang mereka berontak bukan seperti gerakan separatis yang lain yang mendirikan negara baru. Mereka ingin, karena kritik terhadap pemerintah pusat yang kurang memerhatikan pemerataan ekonomi di daerah-daerah begitu ya. Jadi ini sebuah kritik sebenarnya, tapi yang berujung kepada pergolakan di daerah. Nanti tentara-tentara, para pimpinan di daerah, tentara itu mengambil jabatan sipil begitu ya, mengambil alih pemerintahan sipil. Itu jawabannya adalah agresi militer Belanda II.
ya Soekarno-Hatta ditangkap ya pada waktu itu. Oke, lanjut. Indikator berikutnya menjelaskan sejarah pengakuan kedaulatan RI dari Belanda. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia kembali ke negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi makanya nanti Republik Indonesia Serikat itu hanya bertahan 7 bulan ya. Ketika kedaulatan kita diakui oleh Belanda lewat perundingan yang terakhir, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 27 Desember 49 itu. Jadi ke Agustus cuma 7 bulan ya. Jadi Republik Indonesia Serikat cuma bertahan 7 bulan. Kita kembali ke negara kesatuan ya. Apa bedanya bentuk negara serikat dengan kesatuan? Ya kalau kayak serikat itu kayak Amerika ya, tiap negara bagian punya undang-undang sendiri. Indonesia kan satu ya, kita undang-undang pidana semua sama di berbagai tempat. Di Amerika kan bebas sekali senjata kan, di tiap negara bagian punya aturannya sendiri. Tapi memang otonomi daerah ini sudah nggak sama juga ya, sudah asimetris. Di Aceh punya Perda Syariah, ada hukum cambuk. Jadi memang ini tawar menawar dengan ya terkait dengan sosio-historis sejarahnya Aceh ya, daerah operasi militer sebelumnya cukup lama, puluhan tahun. Ada gerakan Aceh Merdeka yang tidak puas dengan pemerintahan Republik Indonesia, mereka menuntut kemerdekaan. Nah, diberilah tawaran ini ya. Jadi semacam ya toleransi, mereka ada Perda Syariah ya. Itu teman-teman, jadi khusus daerah itu ya ada undang-undang sendiri ya yang terkait dengan kitab undang-undang hukum pidana. Jadi mereka ada aturan yang mengatur tersendiri di luar kitab undang-undang hukum pidana. Oke, nomor berikutnya nomor 20, indikatornya menentukan latar belakang dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perhatikan data berikut. Terjadinya pemberontakan bersenjata di sejumlah daerah. Yang kedua, kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar yang baru. Ketiga, kehidupan politik yang tidak stabil karena sering jatuhnya kabinet. Keempat, terjadinya korupsi yang merajalela dan kemerosotan ekonomi karena hyperinflasi. Nah, latar belakang Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Jadi itu ya yang membuat Dekret Presiden itu ya, selain kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar yang baru ya, juga karena terjadi banyak pemberontakan, politik yang tidak stabil, sering jatuh bangun kabinet ya. Kabinet ada yang seumur cuma beberapa bulan, paling lama cuma 2 tahun. Bagaimana itu bisa mengatur jalannya pemerintahan, karena program pemerintah sulit berjalan hanya beberapa bulan saja. Ini salah satu kegeraman Soekarno melihat kondisi politik yang ada. Nah, tapi dekret ini sebenarnya bertentangan dengan undang-undang karena konstituante dibubarkan, padahal itu pilihan rakyat lewat pemilu yang kita katakan tadi, pemilunya sangat relatif, sangat demokratis ya pada waktu itu. Lanjut 21, indikator yang menjelaskan, ini 21 tentang peranan Indonesia dalam tatanan regional dan global ya. Indikatornya menjelaskan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Nah, Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pada tahun 1955, bangsa Indonesia berhasil menjadi pelopor sekaligus tuan rumah konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, konferensi tersebut terjadi pada masa pemerintahan kabinet. Jawabannya adalah C,
kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Jadi ini orang yang sama ya, nanti Ali Sastro Amijoyo yang kedua, periode kedua nanti setelah pelaksanaan pemilu ya, setelah Burhanuddin Harahap ya, nanti Ali Sastro Amijoyo dipercaya lagi sebagai Perdana Menteri, karena memang Ali Sastro Amijoyo tokoh dari PNI ya, Partai Nasional Indonesia, partai terbesar pada waktu itu. Nah itu konferensi Asia Afrika ini sukses ya, dihadiri 29 negara Asia Afrika. Ini pesan ya deklarasi Bandung itu salah satunya menentang kolonialisme dan imperialisme ya, dan segala bentuk penjajahan baru. Nanti negara-negara yang di Asia Afrika lewat deklarasi ini semakin didukung untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Nanti setelah ini banyak negara-negara Asia Afrika yang memperjuangkan kemerdekaannya ya, lepas dari penjajah. Ini salah satu prestasi besar ya, ketika Indonesia masih negara relatif baru tapi punya pencapaian besar dalam dunia internasional. Oke. Nomor berikutnya 22. Indikatornya ada menjelaskan pelaksanaan gerakan non-blok. Nah, soalnya Indonesia pada masa Perang Dingin aktif terlibat untuk meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Nah, ada 5 negara pendiri gerakan non-blok ya, termasuk Indonesia. Berikut ini bukan tergolong negara pelopor Gen B. Nah, kecuali Kuba ya, Fidel Castro. Satu lagi kan Indonesia, jadi ada 5 negara ya, Ghana dari Afrika, Kwame Nkrumah, Mesir, Gamal Abdel Nasser, Yugoslavia ya, ini dari negara Eropa ya, lalu India ya, Pandit Jawaharlal Nehru. Jadi Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas aktif memberikan kontribusi bagi dunia meredakan ketegangan ya. Kalaupun nanti era demokrasi terpimpin, akhirnya Soekarno makin condong ke negara blok timur karena situasi politik ya yang berubah. Itu yang terjadi ya. Jadi Soekarno itu sebenarnya pengagum Amerika ya, makanya ketika dia mendirikan partainya, Partai Nasional Indonesia, sengaja memilih tanggal 4 Juli ya, sesuai dengan tanggal kemerdekaan Amerika ketika 4 Juli tahun 27 ya. Jadi memang ketika Soekarno akhirnya condong ke negara blok timur ya, sebenarnya Amerika karena tidak menyambut baik Soekarno ya, jadi nanti yang menyambut baik dia ya, memberikan bantuan itu nanti negara Soviet ya, waktu itu pimpinan Nikita Khrushchev. Jadi situasinya seperti itu ya. Indonesia nanti dianggap condong ke blok timur, tapi tidak berlangsung lama, nanti Soekarno digantikan oleh Soeharto. Soeharto nanti memutus hubungan diplomatik dengan RRC. Jadi situasi politik berubah lagi. Lanjut ke nomor berikutnya 23, masih tentang peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional dan global. Nah, ASEAN ya, yang didirikan tahun 67. Nah, penandatanganan deklarasi Bangkok pada tahun 1967 dilakukan oleh sejumlah perwakilan negara anggota. Nah, Indonesia diwakili oleh ini Adam Malik yang kita ketahui juga berperan dalam menyiarkan berita proklamasi lewat siaran radio ya, Dome itu ya, kantor berita Jepang.
Oke, itu tentang ASEAN. Berikutnya tentang otonomi daerah ya. Indikatornya menjelaskan dasar hukum otonomi daerah. Berikut ini bukan dasar hukum otonomi daerah. Kecuali adalah B. Karena tentang otonomi daerah itu bukan TAP MPR nomor 11 tahun 98, tapi nomor 15. Nah, nomor 11 ini pemerintahan yang bebas dari KKN gitu ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi itu tidak tepat. Nah, ini kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18, 18A dan 18B. Itu kalau Undang-Undang 32 nomor 2004 ini tentang pemerintahan daerah. Lalu kalau Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu ya. Jadi itu jawabannya kecuali B ya, yang bukan dasar hukum otonomi daerah. Lalu soal terakhir, indikatornya adalah menjelaskan asas-asas otonomi daerah. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah disebut asas ya, jawabannya desentralisasi. Nah, kita sudah cukup lama di zaman Orde Baru, lebih dari 30 tahun kita terkungkung dengan sentralisasi ya. Jadi semuanya diurus oleh pusat ya. Makanya pemerataan pembangunan itu agak sulit terjadi karena terlalu Jawa sentris ya. Di zaman Orde Baru pembangunan lebih banyak di Pulau Jawa. Bahkan diketahui perputaran uang di Pulau Jawa itu lebih dari 70%. Jadi itulah buah manis dari reformasi, akhirnya otonomi daerah, desentralisasi. Daerah bisa memikirkan apa yang terbaik yang menjadi skala prioritas di daerah mereka. Ya, kalau mereka kekuatannya pertanian, para pemimpin daerah bisa memikirkan strategi untuk membangun pertaniannya, begitu ya, dengan anggaran yang tersedia. Itu teman-teman, semoga membantu 25 soal ini. Nanti saya akan coba berupaya membuat latihan soal lewat Google Form supaya teman-teman bisa dapat melatih gitu ya apa yang sudah diketahui hari ini. Demikian dari saya hari ini untuk materi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tes wawasan kebangsaan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.